Langsung tadi nggak bisa atau gimana? Baik, saya akan membantu memulai untuk kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu dosen yang berbahagia, dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Jember, kita mulai kegiatan diskusi berseri FKIP yang dilaksanakan setiap hari Jumat dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Henry Fatur Rahman sebagai senior yang hadir pada kegiatan diksi hari ini. Terima kasih kepada Bu Astri Widyaruli, Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kepada Ibu Asti, Bapak Agus Milu, kemudian Ibu Aulia, kemudian Mr. MR, dan juga Jatim Jember Ibu Khoiriyah. Terima kasih sudah bergabung. Untuk siang ini, Bapak Ibu dosen yang berbahagia, materi kita adalah terkait dengan AI, Artificial Intelligence, yang ini bisa menjadi salah satu hal yang luar biasa sekali ketika dimanfaatkan untuk jalan kebaikan, tetapi juga akan menjadi pentungan yang mematikan gitu ya ketika digunakan untuk jalan yang kurang baik. Untuk itu, hari ini kita akan berdiskusi bersama bagaimana kecanggihan AI khususnya dalam proses penulisan skripsi sehingga Bapak Ibu dosen yang menjadi dosen pembimbing skripsi bisa waspada terhadap skripsi-skripsi yang menggunakan atau memanfaatkan aplikasi AI. Nah, apa itu AI dan bagaimana aplikasi-aplikasi itu berjalan, insya Allah akan dipandu oleh Ibu kita tercinta yang kecil-kecil cabai rawit begitu ya, kecil tapi pedas rasanya, kecil yang luar biasa, yaitu Ibu Nur Kamilah MPD yang akan menjadi dosen pemantik dan juga ketua Dari pendidikan siapa? Meta. pendidikan bahasa Inggris. Untuk waktu saya berikan kepada Bu Nur Kamilah 30 menit mungkin Bu untuk sesi pemantik, kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi. Monggo Bu Mila. Terima kasih sambutan yang terlalu berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen FKIP sekalian, izinkan saya pada siang hari ini mencoba untuk memantik hal yang menjadi isu yang cukup panas di beberapa tahun terakhir, mungkin 2 tahun terakhir ini. Namun mungkin saya asumsikan beberapa Bapak Ibu dosen belum mendengar atau mungkin hanya mendengar tapi belum menggunakan. Nah, betul kata Bu Fitri bahwa apa yang akan kita bahas atau kita diskusikan pada siang hari ini yaitu artificial intelligence atau kan memang merupakan produk manusia yang cukup bisa mampu mengubah pola pembelajaran gitu, terutama khususnya pola pembelajaran karena fungsinya atau kemampuannya yang bahkan di luar dari prediksi kita. Kok bisa dia melakukan itu? Dan ini hanya sedikit yang saya perlu disclaimer di ini berdasarkan beberapa penggunaan yang saya lakukan, kemudian hasil kajian singkat karena kebetulan memang ya ini masih belum menjadi fokus kajian gitu bagi saya karena masih banyak hal yang perlu dipahami dulu sebelum mendalaminya. Namun sepertinya hanya sebagai pengenalan atau pengantar dulu tentang AI ini, saya rasa sudah sepertinya sudah cukup. Putus-putus ternyata sinyalnya tidak langsung masuk. Izin saya share screen. Saya ingin menyapa dulu Bapak-Bapak,
ada Pak Mulisin Rasukin, meskipun disingkat MR, saya tahu ini Pak Mulisin. Pak Mulisin, mohon nanti bisa banyak memberikan masukan lagi. Bu Endang, selamat datang Bu Endang. Bu Endang, saya akan memberikan, saya akan mencoba membawakan Bu Endang tentang pembelajaran yang sudah masuk ke tahap masa depan, sehingga nanti Bu Endang bisa lebih mengantisipasi mahasiswa-mahasiswanya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, izin saya membagikan slide presentasi saya yang dibuat dalam kurun waktu beberapa jam yang lalu. Baik, agar lebih formal, mungkin saya tampilkan dulu judulnya, Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kecerdasan buatan. Karena memang kecerdasannya itu bagaimanapun cerdasnya, dia merupakan produk dari kecerdasan manusia. Nah, kecerdasan buatannya ini karena memang didasarkan pada manusia, didasarkan juga pada kebutuhan-kebutuhan yang seringkali dicari atau dibutuhkan oleh manusia. Ini kita akan fokus membahas pada pembelajaran, apakah ini memang bisa membuat pembelajaran lebih optimal atau justru membuat kita lebih was-was. Tentunya tidak akan berbicara banyak-banyak karena tidak ada yang bisa saya sampaikan terlalu banyak. Bapak dan Ibu, untuk sekitar definisinya. Jadi AI itu teknologi, ya. Dulunya secara teknologinya perkembangannya dia diawali dengan hanya berbasis komputer saja, kemudian berkembang sekarang bisa diakses online. Itu tandanya dulu memang sudah ada kajian tentang AI ini sudah sejak awal abad 21, yaitu tahun 2000-an. Namun terbatas pada yang berfungsi atau beroperasi di komputer-komputer saja. Nah, sekarang dia sudah merambah dunia online sehingga bisa diakses secara umum, bahkan aplikasi yang free yang tanpa harus upgrade ke paket-paket tertentu sudah tersedia juga yang bisa membantu untuk hal-hal sederhana. Tugasnya adalah untuk meniru kemampuan manusia untuk berpikir, belajar, dan bertindak tanpa instruksi yang eksplisit dengan kinerja seperti robot. Yaitu memang kinerjanya, kebutuhan-kebutuhan manusia itu bisa terpenuhi. Namun bedanya dengan manusia bisa merasakan lelah, bisa berganti mood, gitu. Tapi kalau teknologi, dia bisa bekerja kapan saja selama masih terkoneksi dengan internet, kalau yang AI sekarang. Nah, beberapa fungsinya secara garis besar untuk pengambilan keputusan, pemrosesan bahasa alami, ini adalah dasar teknologinya sepertinya, natural linguistic processing, yes, Mr. Muhlisin. Kemudian pengenalan pola dan perencanaan. Cara kerjanya seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan di AI, Bapak dan Ibu, itu sudah dilatih. Ya, jadi sudah dilatih, bukan mereka atau AI itu tiba-tiba berkembang sendiri, tidak. Tapi memang dia sudah dilatih dengan dasar-dasar rumus yang kemudian atas dasar rumus itu ketika ditambahkan instruksi-instruksi yang cocok dengan yang sudah dilatihkan tadi, dia bisa mengeluarkan atau menghasilkan jawaban yang kita harapkan. Nah, seperti itu. Agar tidak terlalu abstrak, ini saya langsung masuk pada yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Ada satu AI yang sering saya pakai, yaitu yang di bawah ini, chat openai.com atau chat GPT. Namun ini di awal saya beri juga Tumi atau TUM atau TAM yang merupakan presentation generator. Ia mampu menyusun presentasi langsung dengan desainnya. Nah, saya juga akan tunjukkan nih Bapak dan Ibu seperti apa bentuknya TUM dan seberapa menakjubkannya kerjanya itu, sehingga mungkin untuk awal-awal ya, untuk pemantik kita untuk presentasi, ketika kita tidak tahu mau presentasi apa, kita cukup minta bantuan pada teknologi ini, kita sudah bisa terbantu. Saya coba akan tampilkan dulu di sini yang sudah saya coba hari ini. Jadi untuk jadi untuk TUM ini sebenarnya dia mirip
alat bantu untuk presentasi. Namun dia juga tersedia dengan desainnya, dia juga sudah tersedia dengan template isi presentasinya. Ini saya contohkan, ini adalah yang saya tadi coba. Jadi saya coba mulai dari awal agar lebih terlihat kemampuannya. Oke. Ini adalah aplikasi yang free, kita bisa login dengan Google, bisa Bapak Ibu akses nanti di tom.app. Kemudian nanti ketika diminta sign in, bisa langsung sign in with Google, nanti otomatis akan langsung masuk ke laman seperti ini. Tome.app. Nah, ini pertama kita create dulu. Create untuk membuat presentasinya. Ini masih fitur basic yang saya pakai, sehingga fitur-fiturnya terbatas. Nah, di tampilan setelah kita create, kita akan ditanyakan, what would you like to do? Mau ngapain? Saya mau presentasi, tentang yang sekarang ini, coba ya. Kecerdasan buatan untuk pembelajaran. Nah, seperti ini saja, umum. Kemudian saya enter. Oh, sepertinya saya harus diminta untuk baik, tidak apa-apa. Nah, tadi kan saya hanya masukkan itu, nggih, Bapak dan Ibu. Saya hanya masukkan itu saja. Dia langsung membuatkan beberapa slide presentasi. Langsung membuatkan beberapa slide presentasi beserta isinya. Ini judulnya. Jadi tadi dengan masukkan keyword dasar saja, yaitu tentang kecerdasan buatan, dia langsung membuat judul, yaitu meningkatkan pembelajaran dengan kecerdasan buatan. Oke, mungkin masih umum, ya. Nah, di slide kedua, dia sudah membuat outline-nya. Ini outline untuk presentasi. Mulai dari pengenalannya, manfaatnya, tantangan, contoh, dan masa depan, hingga kesimpulannya. Ini bukan saya yang buat, saya tidak memasukkan data apa-apa, saya cuma memasukkan tadi ingin presentasi apa, dia langsung membuat seperti ini. Kemudian di slide selanjutnya ini isinya. Jadi sudah ada gambarnya, kemudian ini ada isinya yang masih cukup umum, karena tadi konteks presentasi yang saya masukkan masih umum, tidak fokus pada pembelajaran bidang tertentu. Jadi ini teksnya murni dibuat oleh aplikasinya. Nah, dia didasarkan dari mana? Dia berdasarkan pada data-data yang sudah dimasukkan saat pembuatannya, sehingga dia mengambil datanya dengan mencari pola-pola menyusun kalimatnya, lalu jadilah blog seperti ini. Sehingga ini bukan ajaib, ini adalah produk teknologi. Ini bukan sulapnya Bumila, tapi ini memang kemampuan aplikasinya. Pengenalannya. Nah, kemudian masuk slide selanjutnya ada manfaat kecerdasan buatan untuk pembelajaran. Saya coba bacakan, salah satu manfaat utama penggunaan AI dalam pembelajaran adalah kemampuannya untuk membuat proses pembelajaran lebih personal dan adaptif. Memang betul, karena AI itu kan berbasis data, sehingga dia lebih bisa mengenali pola, sehingga mencari apa sih yang cocok untuk saya, dan apa yang cocok untuk mahasiswa saya. Jadi dia bisa membaca data-data itu, sehingga pembelajaran lebih terpersonalisasi. Gitu. Dengan menggunakan data tentang kemajuan siswa dalam belajar, AI dapat menyesuaikan materi pembelajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Selain itu, AI juga dapat membantu mengevaluasi kinerja siswa secara otomatis. Hal ini dapat membantu guru untuk lebih fokus pada pemberian umpan balik yang spesifik dan mendalam kepada siswa, sehingga membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini mungkin manfaatnya ketika kita sudah bisa menggunakannya dalam pembelajaran secara utuh, dan kemudian lebih memaksimalkan waktu kita untuk hal-hal yang lebih personal, sehingga bukan lagi tentang mencari materi, karena itu sudah dikerjakan. Kita lebih pada peningkatan siswanya. Tantangannya, dia juga sudah memasukkan isi dari tantangannya. Kemudian contohnya, nah,
Contohnya yang diberikan di sini adalah pengembangan sistem tutor cerdas. Mungkin Bapak dan Ibu pernah menggunakan dalam aplikasi pembelajaran bahasa, ada yang disebut Elsa. Nama aplikasi HP-nya Elsa. Aplikasi itu sebagai contoh penggunaan AI ini, dia bisa membantu kita untuk menjadi partner speaking. Jadi dia akan ngomong apa, tinggal kita aktifkan audionya, kemudian kita bisa membalasnya dengan merekam suara kita. Dia bisa mengoreksi pronunciation kita salah di mana, atau mungkin apa yang lebih tepat. Dia bisa mengajak kita untuk interaksi dengan aplikasi itu. Itu adalah salah satu AI-nya, manfaat untuk pembelajaran bahasa. Kemudian, dalam penggunaan aplikasi itu juga, dia bisa membaca kemampuan kita, bahasa gitu contohnya, itu kemampuan bahasa Inggris itu sudah pada level mana, sehingga dia bisa menyesuaikan topik yang kita berikan, topik yang akan dia berikan yang kita mampu kuasai. Jadi AI fungsinya jika dimanfaatkan dengan baik, terutama dalam pembelajaran mandiri, itu hanya pada data yang kita masukkan saja, dia bisa membaca pola kemampuan bahasa kita sudah sampai mana. Kemudian juga ada ini yang lainnya hingga sampai kesimpulan. Nah, ini adalah salah satu aplikasi saja yang bisa diakses secara gratis. Ini tandanya, karena saya bisa mengakses, maka mahasiswa Bapak dan Ibu pun, mahasiswa kita semua pun akan bisa mampu mengakses. Jadi, bisa jadi apa yang dia tampilkan di kelas mungkin memang berdasarkan pada sumber yang sudah dia pelajari atau dia copy paste dari mana, kemudian dia susun sendiri presentasinya. Namun tidak menutup kemungkinan mereka bisa mengakses aplikasi semacam ini dan menyusun PPT-nya dengan sangat canggih sehingga dosennya bisa terpukau, padahal ini adalah produk teknologi yang ajaib ini. Sehingga apa namanya? Kita bisa memahami kekurangannya di mana dulu dengan cara kita menguasainya lebih dulu. Seperti itu. Baik, ini tentang yang aplikasi ini. Ada lagi Bapak dan Ibu sebagai contoh. Jika Bapak dan Ibu contohnya mengajar anak usia dini gitu untuk calon-calon mahasiswa PAUD, calon-calon guru PAUD yang Bapak dan Ibu dosen PAUD sedang ajari, ada yang namanya aplikasi atau website Explain Like I'm Five. Ini adalah aplikasi untuk menjelaskan sesuatu dengan bahasa sederhana. Namun sayangnya karena ini terbatas penggunaan gratisnya, tadi sudah saya pakai sehingga saya tidak bisa memberikan contoh. Nah, di dalam aplikasi ini, contohnya nih Bapak ingin menjelaskan tentang hal yang mungkin tabu sekarang, bagaimana reproduksi gitu. Bagaimana cara menjelaskan pada anak-anak. Dia bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang enak dalam bahasa Indonesia, tanpa harus orang tua itu bingung mencari kata-katanya gitu. Jadi bisa sangat berguna, terutama Bapak dan Ibu yang mungkin anak-anaknya masih kecil-kecil, jika nanti sudah dapat pertanyaan kritis-kritis, bisa nih berlangganan di Explain Like I'm Five untuk nanti menjadi menjadi buku sakunya orang tua gitu dalam menjelaskan hal-hal yang tidak bisa diprediksi dari anak-anak. Bahasa kita sudah masuk dalam bahasa yang bisa diakses. Nah, Indonesia tinggal nanti apa yang ingin dicari. Ada sarkasm on off, maksudnya sarkasm ya nanti bisa jadi penjelasannya dia campur dengan sarkasme atau bisa tidak, tinggal di on dan off. Ini penjelasan yang aplikasi yang bisa menyediakan penjelasan yang sederhana. Ada juga, nah ini tapi belum bisa saya contohkan karena saya dari tadi masih belum bisa mengakses dengan lancar. Aplikasi untuk membuat soal, untuk membuat tes. Jadi aplikasi ini memang khusus, AI ini memang khusus didesain untuk membuat soal berdasarkan sumber. Contohnya Bapak dan Ibu ingin membuat soal HOTS berdasarkan artikel atau berdasarkan modul ajarnya.
Mungkin bisa nanti dimasukkan teksnya atau URL-nya, lalu dipilih question type-nya, jenisnya apakah multiple choice, true or false, short answer, atau fill in the blank. Difficulty-nya bisa dipilih easy, medium, atau hard. Nanti bisa disesuaikan, langsung generate di sini. Nanti akan otomatis dibuatkan, biasanya sekitar 5 soal ketika auto question count ini. 5 soal itu sudah disertai dengan pilihan jawabannya dan jawaban benarnya, yang itu bisa kita pakai untuk paling kuis-kuis sederhana di kelas. Gitu. Jadi untuk membuat soal tidak susah lagi karena sudah bisa dibantu. Gitu. Ada lagi mungkin yang sudah cukup umum adalah untuk paraphrasing, ya Quillbot ini juga salah satu bentuk AI, sehingga ketika Bapak dan Ibu mungkin menulis dalam bahasa Inggris, ingin mengoreksi memparafrase atau mengoreksi ke grammarnya, bisa juga menggunakan AI. Meskipun kalau yang Quillbot ini terbatas jika versi gratisnya. Nah, ini hanya beberapa saja yang bisa saya contohkan. Ada lagi aplikasi pembuat video yang bisa menghasilkan video hanya dari selfie kita. Contohnya Bapak dan Ibu punya materi, kemudian dimasukkan teksnya, itu akan menjadi penjelasan. Kita tinggal selfie, otomatis nanti mulut kita bisa gerak-gerak sendiri, seolah-olah kita emang bacain. Gitu. Dan itu adalah solusi bagi guru atau dosen pemalu seperti saya yang tidak bisa membuat video, gitu. Sehingga lebih mudah nanti untuk membuat video-video pembelajaran. Seandainya di suatu hari kita mungkin dapat kelas yang full online, gitu, yang tidak ada interaksi di kelas, namun ingin mahasiswa tetap mengenal kita. Bisa pakai video pembelajaran tanpa harus mungkin selalu pakai record di Zoom, ya, yang biasa kita lakukan record Zoom kemudian upload berikan pada mahasiswa. Nah, itu beberapa yang punya fungsi khusus. Ada lagi nih Bapak dan Ibu, saya masuk pada slide tadi yang selanjutnya, yaitu ChatGPT. Nah, ini yang kontroversial, gitu ya. Kadang dianggap sebagai kontroversial sebab fungsinya yang luar biasa. Bisa diakses di chat.openai.com. Sebentar lagi akan saya coba tunjukkan. ChatGPT. GPT singkatan dari Generative Pre-trained Transformer. Jadi dia memang telah dilatih sebelumnya. Fungsinya tergantung instruksi yang diberikan. Ini berarti belum ada, saya belum tahu ada batasannya atau tidak, namun sejauh yang saya gunakan memang ada beberapa yang dia tidak bisa lakukan, beberapa dia bisa melakukan dengan baik. Fungsi umumnya adalah dia menjadi asisten pribadi kita, yaitu dia bisa menjawab pertanyaan apa saja yang berdasarkan informasi yang diminta. Contohnya, tolong jelaskan apa makna ini. Apa sih ini? Jadi dengan bahasa sederhana dia bisa memahami dan memberikan informasinya. Penerjemah. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang ada AI untuk menerjemahkan. Nah, hasil terjemahan dari AI ini, grammarnya tidak perlu diragukan. Karena dia berdasarkan pola, jadi memang grammarnya sudah tepat. Tidak perlu menghafal subjek plus verb plus objek lagi. Karena dia sudah hafal di luar, tidak ada kepala. Kemudian hasil terjemahannya pun menurut saya lebih baik daripada Google Translate. Yang Google Translate itu kadang lemah di konteks gitu. ChatGPT ini dia bisa menerjemahkan jika teks bahasa Indonesia kita itu ternyata agak membingungkan, dia bisa mengubahnya atau dia bisa memparafrasekannya, kemudian menerjemahkannya ke bahasa Inggris yang lebih baik. Kita juga bisa request buat bahasa Inggrisnya lebih formal, buat bahasa Inggrisnya lebih sederhana, atau sederhanakan teks ini, itu sangat bisa. Jadi dia bisa mencari sinonim-sinonim kata agar kita bisa lebih mudah memahami. Contohnya mungkin Bapak Ibu ingin memahami teks bahasa Inggris dari satu artikel. Kita tinggal kopas artikelnya, teksnya dalam artikelnya, taruh ke ChatGPT, kemudian tolong sederhanakan dalam bahasa Indonesia. Dia akan melakukannya dengan baik. Begitu.
Jadi kita bisa memahami Semua ya. teksnya dengan Mantap. lebih baik. Oh, iya. Teman bicara, nah dia bisa memahami bahasa secara alami. Maksudnya dia tidak kaku. Bahasanya tidak harus apakah kamu mampu melakukan, tidak perlu begitu. Jadi instruksi sederhana saja. Tolong dong buatkan saya, tolong lakukan ini. Dia bisa melakukannya dengan senang hati tanpa dibayar. Jadi sangat mampu untuk memahami instruksi-instruksi yang bahkan mungkin teman kita saja cukup sulit memahaminya bahasa kita itu. Bisa menjadi tutor, yaitu karena dia mampu menjelaskan suatu konsep, memecahkan masalah, dan menambah informasi. Tapi disclaimer-nya atau keterangannya di sini memang konsep atau upaya dia memecahkan masalah didasarkan pada pola-pola yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Sehingga hasilnya bisa jadi itu merupakan hasil dari perspektif orang yang membuatnya, bukan atau perspektif dari data-data yang dia temukan. Jadi mungkin tidak murni dari perspektif kita. Kreatif. ChatGPT, Bapak dan Ibu, mampu menghasilkan ide, mampu menyusun outline, mampu memberikan inspirasi untuk apapun. Bisa dicoba nanti. Mungkin sekarang ingin menulis artikel tentang apa begitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke ChatGPT. Tolong buatkan saya satu outline artikel tentang ini dalam penelitian saya dan seterusnya. Nanti dia akan membuatkan. Demo. Boleh Pak, ntar lagi. Ntar lagi Pak, saya demokan. Ini Bu Endang penasaran kayaknya Bu. Bisa beri topik Bu Endang, ntar lagi Bu Endang saya coba buat idenya. Nanti kalau topik dari saya, kira ada main sama kalikong dengan ChatGPT saya. Pak Mulizin ya, Pak Mulizin. Bu Endang aja. Pak Mulizin kayaknya pakai HP nih. Kalau pakai laptop saya minta untuk demo juga Pak Mulizin. Pakai HP Bu sambil rebahan. Asik. Alhamdulillah HP baru Pak Mulizin. HP baru. Endang. Kemudian bisa menjadi sumber referensi untuk mendapatkan informasi tambahan, meskipun dia punya kelemahan di sini. Dan kalau Bapak Ibu gabut gitu ingin sambil nunggu kok nggak ada kerjaan, bisa sambil main teka-teki yuk, dia nanti bisa buat teka-teki gitu loh. Jadinya lucu-lucu gimana. Baik, saya akan demokan ya. Lawak bisa Bu Mila. Kita coba Pak ya, mungkin level ngelawaknya takutnya beda dengan Pak Henry. Oke, kita coba. Ini ChatGPT saya ini sudah online, jadi saya coba pakai yang lain. Sebentar. Belum masuk. Oke. Ini saya coba masuk chat.openai.com. Oke. Nah, biasanya kalau belum pernah login, kita akan diminta untuk login dulu. Saya coba login dengan akun yang ada di website ini, di browser ini. Continue with Google. Nah, ini aja, yang Gmail aja. Oke. Kok banyak akun saya ternyata. Baik, lah. Oke. Malu kayaknya itu. Ya ini Pak. Pakai minta birthday juga. Malu.
Ini di luar kendali ChatGPT, ini adalah murni dari internet. Pak Hatip, Assalamualaikum Pak Hatip. Waalaikumsalam. Sejuk kayaknya di sana Pak ya. Iya, Ada di mana ini Bapak ini? Kok asik kayaknya. saingan Pak Muhlisin kok gini nih. Panas Pak, panas Pak. Ini Betul sekali. minta akun yang lain itu Alamat, mungkin Bu Mila. Gitu kan? Apa saya pakai akun yang sudah ada saja ya? Iya, yang sudah ada di new chat itu. Bentar, kita pakai yang punya saya aja. Punya saya sudah terlalu banyak permintaannya ke ChatGPT. Yang penting nggak minta macam-macam, nggak apa-apa Bu Mila. Itu Pak, kayaknya sudah terlalu macam-macam. Baik, saya new chat ya di sini. Bu Endang, ada Bu Endang? Bu Endang Biar- mungkin bisa memberi inspirasi apa yang bisa saya masukkan. Ikut aja sudah, dengarkan aja. Oke, siap. Bu Wadek, monggo Bu Wadek ada inspirasi, Ini apa, ide Bu? apa yang perlu dibangun? Bu Mila, yang Dalam, sedang Pak. tampil yang sedang tampil di layar ini ada example capabilities. Ini apa ini? Ini Oh, masih oke. tampilan awalnya ChatGPT, jadi dia kemampuannya sampai mana saja. Ini kalau berdasarkan datanya, ini dia bisa melakukan contohnya jelaskan explain quantum kok ini. Kemudian ada ide untuk ulang tahun anak umur 10 tahun dan dia juga bisa memberikan apa istilahnya apa ya? Coding. Nah, coding dia juga bisa mengenerate coding itu untuk JavaScript Oke. contohnya. Terus yang tengah itu? Yang tengah ini kemampuannya dia bisa mengingat apa yang sudah di-chatkan dalam satu ini Pak. Dalam satu chat itu, contohnya Bapak di awal chat minta jelaskan saya tentang AI dalam pembelajaran bahasa. Dan dia sudah menjelaskan, di bawah Bapak tinggal begini. Maksudnya gimana? Hanya gitu saja, dia langsung bisa melanjutkan Pak, tanpa harus diulang lagi tentang apa. Gitu. Oke. Kemudian allows Jadi user to yang paling kiri itu contoh perintahnya ya. betul, ini contoh perintahnya, ini kemampuannya. Dia Dia juga bisa decline inappropriate request. Saya juga belum pernah yang inappropriate, yang seperti apa yang inappropriate, cuman saya ditolak sering oleh ChatGPT. Contohnya saya minta untuk rangkumkan gitu, kalau sudah kadang apa rasa-rasa merangkum, gitu. Rangkumkan artikel dari link ini. Dia tidak mau karena link yang saya berikan waktu itu adalah link dari terbitan jurnal yang tahun-tahun baru 2022 begitu. Dia tidak bisa. Ternyata itu masuk ke kelemahannya Pak. Yaitu kelemahannya adalah data-data yang bisa diakses itu kebanyakan atau hanya data sampai September 2021. Sehingga jika ditanyakan informasi tahun 2022 beberapa kali saya ditolak karena memang info-infonya masih belum ada di tahun 2021. Oke, ya, oke paham. Bu Fitri bisa memberikan ide Bu Fitri? Saya mau nyari apa? Ada itu di chat Bu Yoga yang Oh Bu Yoga, pikir reflektif siswa SMP memecahkan masalah geometri. siap. Saya kopas ya, saya tidak melakukan Ya, ada di kong kali kong dengan. Siap. Sorry. Saya salah instruksi. Sebentar. Oh, saya masih mau ngedit padahal dia sudah terlalu gercep. Wih, langsung memberikan penjelasan. Langsung Oh, identifikasi. jadi artikel ini Bu. Ada bisa Itu jadi dia. skripsi Pak. Oh, jadi latar belakang, jadi literatur review, jadi sembarang ini. Siap, mau dibungkus tak lagi nih Pak. Ini kajian kita hari ini kan ini. Wih. Semalam jadi skripsi nih Pak. Manusia nggak bisa secepat ini Bu. Iya Pak, makanya. Mungkin bisa melakukan tapi tidak secepat ini gitu. Iya, tidak bisa secepat ini. Coba saya buat instruksinya lebih spesifik. Buatkan outline untuk artikel. Outline langsung Ini. artikel gitu. Oh gitu ya, oke. Ya, kalau membuatkan Enggak, betul outline dulu. Outline dulu. Jangan outline dulu. Nanti cocok enggak dengan outline-nya gitu. Jangan keliru. setelah ini berarti Buatkan
Karena juga enggak bisa Bu Fitri untuk chat GPT itu langsung katakan 4.000 kata itu enggak bisa. Betul. Apa rata-rata kan 3.000 4.000 kata untuk artikel. Dia enggak bisa ternyata ada batasan kata. Lanjut Bu. Outline dulu Bu, betul. Oh, yang berbayar Pak, yang 4.000 Pak, ini kan yang gratis. Nah, maksudnya itu paket Oke. premium. Betul. Ini contohnya ketika saya minta outline dia buat seperti ini. Tapi saya tidak tahu ini dasar outline dia itu pakai format yang mana gitu karena kita tidak terlalu paham semuanya. Nah, ini Bu Yoga Dan yang bisa artikelnya, komentar, Bu. oh iya, dan artikelnya ini lebih cenderung pada artikel esai. Ya, kalau sejauh yang saya tahu, karena artikelnya yang dibuat itu selalu polanya mirip dengan esai. Jadi ada pengantar, inti, paragraf, baru kesimpulan di akhir. Bukan artikel yang biasa kita tahu yang konsepnya imrak itu. Oke, Oke. Lalu dari ini coba saya tuh kembangkan outline di atas menjadi artikel. Jret. Nah, inilah hasilnya. Nah, sudah, kita tinggal duduk saja sambil minum-minum, Pak ya. Publish deh Bu, publish Bu. Habis. Dikasihkan ke Turnitin langsung kedeteksi tapi sekarang. Turnitin Oh, bisa. gitu, Pak? sorry. Sekarang sudah bisa, Pak. Nah, ini Ya. coba Bisa ya? kita buktikan Bisa. aja Pak Mulisi, ntar lagi bisa kan diunduh ya Bu Mila ya. Nah, kita unduh, kemudian kita cek Turnitin apa enggak bisa terdeteksi apa enggak, kan langsung terbukti. Ini ternyata dia hanya outline-nya berkembang tapi belum jadi artikel. Saya salah instruksi sepertinya. Yang ada Bu, yang di video itu jadi bab-bab itu kan waktu kita pernah bahas sebelumnya kan ada itu, mungkin perintahnya. Apa ya? Tuliskan artikel lengkap Siap dengan publish. outline di atas. Nggak bisa. Upgrade katanya Mas Anam Minta suruh bayar. premium itu. Premium. Ini. Outline skripsi, outline Wih. skripsi. Mohon maaf sebagai Saya hanya dapat menyediakan pendahuluan. Oke. Iya. Nanti kita ditambahkan buat bagian metode dari ini. Nanti dia bisa Nah, ya. sedikit-sedikit. Pecah-pecah gitu. Berarti Nggak kurang akal. Kan Nggak masih kurang kecerdasan orangnya. buatkan metode penelitian pada berpikir reflektif mungkin gitu ya. Ya, jadi bisa kita beri instruksi lagi terpisah nanti. Nah, nanti coba diturnitin Bu, ketemu Bu. Ya, siap. Langsung Oke. hasilnya ntar lagi. Aku kok nggak bisa ya. Nggak tahu kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris ketemu dia. Yang ini Pak, barusan saya nyoba yang pemerolehan bahasa gitu. Ya jalan gitu. Bentar. Biasanya pakai probabilitas, Bu. Misalkan 97% kemungkinan artikel ini dibuat oleh AI gitu. Bahasanya gitu. Oh. Jadi tidak seperti waktu kita copas-copas gitu, enggak. Jadi bukan bah merah apa diambil dari mana, enggak. Yang keluar itu probabilitas itu. 97% ini dibuat oleh AI. Oh, cerdas Ketemu juga dia. tuh. Ayo, Anda ngapain gitu? Itu berarti kecerdasan tempuk cerdas. Nah, kecerdasan untuk mengimbangi kecerdasan. Siap. Kalau katanya Bu Mila tadi bermain pola gitu untuk mendeteksi pola. Ada pola-pola bahasa AI. Betul sekali. Ini ada curhatan dari mahasiswa dari kampus sebelah, Mbak. Kan dosen biasanya bahasa Indonesia nih parafrase, gitu kan? Parafrase nih, ini masih sama kayak di buku, ditulis plek lagi. Ternyata cara parafrase itu kalau kita kan apa yang kamu pahami tuliskan, ada kutipan gitu kan, ada kutipan tak langsung dan lain sebagainya. Sekarang cara kerjanya nggak gitu, Pak. Dikopas nih semuanya, ditaruh, ditranslate di Google Translate ke Cina, dari Cina ke Rusia, dari Rusia ke bahasa Indonesia. Dari Rusia ke Indonesia gitu, iya. Itu parafrase, Pak. Iya itu. Aduh, gimana terus kita ini? Kadang nyari artikel Bu, nyari artikel dari bahasa katakanlah Spanyol gitu, atau bahasa Inggris lah yang paling mudah, atau bahasa Arab. Langsung diterjemahkan, entah biasanya pakai Google Translate atau ChatGPT misalnya. Ya sudah, itu sudah artikelnya. Iya.
Dan itu Nggak- kan kadang nggak kalau nggak kedeteksi. dicek betul lolos, Pak. Lolos karena itu hasil terjemahan dari artikel yang sebenarnya sudah ada, tinggal alih bahasa saja. Betul. Nah, Kalau itu. gini mungkin tidak Pak Muhlisin. Gimana, Pak? Jadi kita punya penelitian ya, Oke. judulnya sudah ada, topik ada, permasalahan ada, data ada gitu ya, Iya, oke. kesimpulan ada, tapi belum tersusun dengan sistematik. Bahasanya masih kacau balau. Oke. Kemudian Nggak Bu bisa. Mila, kita minta kepada ChatGPT. ChatGPT, Pak. ChatGPT, tolong buatkan artikel berdasarkan data apa ini, bahan kasar ini misalnya. Bisa, Pak. Bahan Bisa, kasar itu bisa. maksudnya se-fullnya, Pak. Bahan kasar kan tadi saya bilang Bu. Jadi judul sudah ada, Iya. apa masalah Oh, sudah bisa, ada, Bu Mila, yang itu loh. data sudah ada gitu Bu. Yang ngembangkan Itu. itu Bu Mila dari 500 kata ke menjadi 1000 kata itu kan Enak. ngembangkan di outline. Iya, Saya pernah nyoba itu Pak Hatip. Jadi apa yang barusan Bapak sampaikan itu saya olah menjadi abstrak gitu, nggih. Jadi semuanya masuk di abstrak, ada judul. Terus saya coba untuk tolong kembangkan background atau latar belakang untuk artikel berdasarkan abstrak dan judul di atas. Keluar seret. Sekarang coba rumuskan pertanyaan misalkan ya, yang apa atau metode atau apa gitu, seret gitu. Terus berdasarkan metode apa, kan sudah ada gambaran-gambaran gitu, itu bisa. Ya. Tapi memang harus pecah-pecah Pak, karena pecah-pecah, memang betul. ada batasan kata. Tapi Oke. enak kalau kita itu sudah tuliskan apa judul sama abstrak yang memuat hampir semua informasi terkait penelitian. Oke. Itu enak itu. Ya. Ini bisa produktif sekali kita. Betul. Ya. Tapi kalau saya tidak produktif ini. Loh, kata siapa Pak? Sudah berapa kali panen itu Pak? Oke. Lanjut Bu. Maaf. Enggak apa Pak. Kan memang sama-sama apa? Kita diskusi hasil pengalaman saja. Kemudian ada lagi beberapa kegunaannya selain untuk kreasi seperti ini adalah contohnya, nah ini adalah pengalaman saya sebagai saat ngedit jurnal gitu. Ada referensi yang penulisannya tidak sesuai Mendeley atau tidak sesuai format APA gitu, APA 7 itu. Mau saya masukkan ke Mendeley sudah terlalu mepet waktunya dan terlalu banyak. Sehingga yang saya lakukan adalah saya copy ke sini, kemudian saya minta dia ubah menjadi format penulisan referensi APA. Dan itu dilakukan dengan akurat. Nah, itu salah satu kegunaan yang menurut saya sangat membantu. Namun, ada hal lain juga yang sampai saat ini masih menjadi kelemahannya yang mungkin entah ini karena versi gratis atau memang dia belum mampu begitu, yaitu untuk ketika saya minta referensi, dia tidak bisa memberikan data referensi yang akurat. Contohnya, ini saya waktu kemarin sedang menyusun sesuatu, saya minta untuk dia menyediakan referensi. Itu betul. Nah, seperti ini. Saya minta dia, can you help me find a measuring instrument for language learner autonomy? Dia bilang seperti ini. Gampang nih Kak. Terus dia ada berikan seperti ini beserta linknya. Ketika saya akses linknya semuanya 404, not found. Atau semuanya tidak merujuk pada sini. Sehingga semua linknya ini tidak bisa diverifikasi kebenarannya, sehingga tidak akurat. Referensinya pun ketika saya cek tidak ada, kemudian saya cari referensinya, yang di sini dia beri mana? Oh, yang ini dia berikan, ini kan mirip dengan yang tadi sudah
dituliskan di atas oleh si ChatGPT. Dia tidak ada gitu, sehingga saya tidak bisa baca referensinya, karena saya cari di Google Scholar tidak ketemu, di Google Umum tidak ketemu, di Simago tidak Yang ketemu, mana, di jurnalnya, Bu Mila? di jurnalnya pun tidak ada. Yang mana Di yang dicari? ini, contohnya ini 3 Oh, ini, itu. 2 ini, ya. Masing-masing ini Pak, saya cari jurnalnya ketemu, kan recall-nya ada. Diterbitan volume ini, isi nomor ini. Iya. Nggak ada Ini gitu ya. ini artikel orang lain gitu, jadi bukan artikel Oh, ini. iya. Nah, Ya. jadi dia coba ngakali kita. Saya mengkonfirmasi saja. Saya pernah juga memang seperti itu. Jadi memang kita harus cross check gitu ya, apa yang disampaikan ChatGPT versi gratis gitu. Karena yang gratis-gratisan itu kadang saya enaknya gitu. Ya betul itu, Bu. Saya pernah mengalami itu juga. Nah, itu adalah sedikit yang dengan atas dasar penggunaan saya sendiri, sehingga kelemahan atau kelebihannya yang saya rasakan. Nah, ada lagi sebenarnya hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan dari ChatGPT yang lebih spesifik, yaitu seperti ini. Nah, dia bisa membuat judul penelitian, dia bisa membangun paragraf seperti tadi yang kita lakukan, dia bisa menerjemahkan, memperbaiki penulisan referensi, memberikan review sederhana pada teks. Contohnya Bapak Ibu ingin merasa teksnya kurang bagus atau kurang lengkap, Bapak bisa kopaskan aja. Tolong berikan saran perbaikan pada teks ini. Dia bisa memberikan bagian-bagian mana yang mungkin bisa ditambah, meskipun itu cukup umum. Contohnya menambahkan penjelasan lebih lengkap tentang sesuatu, menambahkan contoh tentang sesuatu. Dia bisa memberikan review pada artikel itu, yang mana jika kita mungkin bisa memanfaatkan dengan lebih baik, akan sangat berguna untuk produktivitas kita. Menuliskan rangkuman teks dari seperti tadi Pak Mulisin bilang ya, mungkin dari sebuah teks yang ada, buat abstrak gitu. Buat abstrak dari teks ini ke maksimal 200 kata. Nah, itu sudah bisa jadi abstrak. Jadi abstrak yang bagus. Secara bahasa Inggrisnya gitu, secara bahasanya. Ini kayaknya perlu simulasi, Bu. Jadi misalkan sudah ada draft kasarnya tadi seperti Pak Hatip, kemudian kita buat videonya, apakah memang benar-benar bisa terwujud jadi artikel. Oh. Jadi kan memang harus disiapkan naskahnya dulu nih, kemudian kan bisa jadi antisipasi terkait dengan penulisan skripsi di FKIP. Oke. Tapi ini ada juga kemudian membuat email formal. Ini mungkin untuk Bapak dan Ibu yang komunikasi dengan jurnal-jurnal internasional, ingin membalas email, bisa juga pakai bantuan ChatGPT. Tolong balaskan email ini dengan formal dan seterusnya. Bisa. Oke, ya. Ada beberapa keterbatasan juga yang saya dapatkan. Mungkin ini yang pertama tadi berdasarkan data saja, sehingga data hingga September 2021, terutama untuk yang versi sekarang. Mungkin nanti jika sudah di-upgrade versinya bisa lebih berpotensi meniru dan mengulang informasi yang diberikan. Kemudian tidak dapat memberikan pendapat kritis. Nah, ini saya rasa yang penting karena dia dasarnya pada data, tidak memiliki perasaan, tidak memiliki opini, tidak memiliki pengalaman khusus tentang sesuatu, maka pada bagian ini mungkin kita bisa mengantisipasi keaslian atau originalitas kerja mahasiswa kita. Jadi kita meminta mereka untuk memberikan pendapat kritis, maka bisa maksud saya ketika kita memberi tugas, maka bisa minta mereka untuk memberikan pendapat kritis, yang mana hal itu belum bisa dilakukan oleh ChatGPT versi gratis. Lemah terhadap konteks yang belum atau yang tidak dikenali sebab belum dilatihkan, dan bisa bias data. Bias data yang dihasilkan bisa jadi data atau informasi yang diberikan hanya informasi yang tersedia dari suatu sumber tertentu yang mungkin tidak cocok dengan kita. Nah, itu saja Bapak dan Ibu yang saya siapkan pada hari ini, dan mungkin diskusi yang
sejauh yang saya tahu dan yang saya sudah alami gitu. Monggo jika ada diskusi lebih lanjut Bu Wadek, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kita sedang berdiskusi, mungkin ada tambahan dari Pak Muhlisin nih, karena Ya, ada Bu, tadi sudah Bu. Barangkali Pak Ate, Pak Hendri. monggo. Ini perlukah saya carikan ceramah di AI, Pak? Bu Fitri, Oke. salah satu kesulitan mahasiswa itu kan di awal-awal bikin skripsi Oke. itu cari masalah, bikin riset question. Nah, coba ragakan, kita bertanya kepada chat. Tentu saja tidak begini ya. Berikan judul penelitian yang baru itu bisa jutaan kita diberondong nanti. Mungkin misalkan begini Bu, misalkanlah apakah mau? Apakah ini termasuk pertanyaan apa tadi pendapat kritis atau tidak? Begini maksud saya. Misalkanlah sekarang yang paling banyak pada anak-anak ya, pada anak-anak kita gini, penggunaan gambar, penggunaan gambar untuk peningkatan membaca pemahaman, using picture series, banyak sekali anak-anak gini. Nah, maksudnya begini, kalau kita tanya kepada ChatGPT apa saja yang sudah diteliti, saya yakin langsung muncul. Tapi kalau kita bertanya gini mungkin enggak? Apa yang masih perlu diteliti untuk penggunaan gambar dalam peningkatan membaca pemahaman? Wih, mantap. Nah, itu mungkin enggak ChatGPT memberikan topik-topik kemudian. Sehingga nanti anak-anak kita mudah. Dosen writing langsung bisa ngasih, Pak saya bingung, ini aja. Kamu apa tertarik? Ya ini, nanti topiknya bisa begitu. Gimana itu kira-kira? Nah ini perlu dicoba Pak, karena Perlu dicoba. punya saya ini masih muter-muter, belum verify. Ya Bu Mila lagi ini yang sudah punya akun. Mohon maaf. Bagaimana Pak instruksinya Pak? Monggo. Oh, ini Mas Anam. Mana monggo wis. Pak Anam. Ayo dekatan. Tadi itu apa? Topik apa saja? Apa pertanyaan penelitian tentang penggunaan gambar untuk meningkatkan tentang penggunaan gambar yang masih perlu diteliti. Nah, gitu. Yang perlunya ini kalau tanpa ada kata perlu nanti diberikan daftar yang sudah diteliti. Penggunaan gambar kayaknya tadi penggunaan gambar untuk meningkatkan membaca pemahaman. Ya. Pertanyaan penelitian tentang pemahaman. Semoga. Nggak tahu, aku senang sekali dengan topik, dengan judul itu. Yang perlu. Ya, oke. Ini Pak, penggunaan gambar secara kualitatif kuantitatif. Apakah ada ini perbedaan dan pengaruh penggunaan gambar? Oh, bisa Pak Atif. Enak ini Pak Atif. Iya benar ini. Gambarnya statis sama gambar gerak. Oh iya benar. Lengkap. Lanjut terus itu Pak sampai 10 Pak. Pak Henry. Pak Henry bisa kulaan. Pak Henry bisa kulaan di sini. Enak sudah ngajar proposal writing Pak Hendri. Wah, iya Pak Muhlisin. Nah, nanti kalau idenya kok sama dengan begini, kamu ambil IAI ya? Ini sama saya. Terus jawabnya Mbak Isa, Bapak juga ya kok tahu itu. Ini masih lanjut nomor 11. Apakah ide lain yang ditambahkan 11, 12? Woi, banyak ini memang Mas.
Ada problem basic. Wes mantap. Banget ya. Ini ya itu Bu karena kecerdasan buatan nih Bu. Kan ini penyakit. Kalau kecerdasannya Penyakit. alami Ya, 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 Orang. ya, ya, ya. Itu nomor 18 itu Pak Murisin langsung tertarik itu. apa Mana, Bu? perbedaan? 18. Terdapat perbedaan Tingkat dalam usia. pengaruh penggunaan Oh, gambar dibungkus pada sama Pak pemahaman Polisi nih. dan berbagai tingkat usia atau wih, mantap bener Pak Hatip. Wah, langsung Oh, gampang ini cari judul. Ini jadi ya. 20 artikel. Gampang Langsung jadi sur- judul. langsung tak suruh ChatGPT sekalian ngerjakan juga. Oke, Mas, coba buatkan ini yang dari atas tuh latar belakang yang nomor 18. Latar belakang nomor berapa Buatkan gitu. latar Ya. belakang 18. nomor 18 tuh. Iya, iya. Kopikan. Tuliskan latar belakang untuk betul. judul nomor untuk pertanyaan nomor 18 gitu Mas. Abstrak Enggak, dulu kan. nomornya Belakang, nomor belakang. latar belakang. Latar belakang buatkan latar belakang Ctrl P. untuk pertanyaan nomor 18 gitu. Enggak paham nomor 18, Pak. Enggak, paham Bu, paham Oh, Bu. paham. Iya. Wis, Sangat membantu ya. bukan Langsung membantu aja. ini, Bu. Ini kayak gak dipakai nanti saya ini kuliah. Butuh. Kenapa Tenang, Bu. pakai kuliah-kuliahan? Ya Selama- Allah. Selama tiap hari Rabu bawa durian mentong nanti pakai. Iya, Pak. Duriannya Bu Fitri mantep. Kalau Bu Fitri sudah siap-siap alih profesi ini. Bapak tahu aja. Yang lainnya pusing juga nanti ini, Bu. Mas, minta tolong itu kopikan apa namanya latar belakangnya. Kemudian coba dicek Turnitin. Bu Mila cek turunin. Saya nggak punya akses. Copy aja. Teksnya taruh di file gitu. Coba kita cek. Kasih judul dulu. Judulnya Buatkan itu judul perbedaan. untuk Oh iya, buat- buat judul dulu ya. buatkan teks. judul untuk latar belakang di atas gitu. Buatkan judul untuk artikel berdasarkan latar belakang di atas. Oh, setelah ini buatkan metode, kemudian kita ambil ya Pak ya. Langsung kita Pak. Bang, publish kalimat 20 orang. Oh, saya ikut ya, Bu Fitri. Bungkus Bu, ada durannya. Sudah Ini cocok Pak Atip, judulnya Pak Atip. Perbedaan Cocok. pengaruh penggunaan gambar mantap dalam sekali latar meningkatkan belakangnya pemahaman itu. siswa. Latar Penjawab. belakang mantap sekali. Bungkus Pak, bungkus. Nggak usah mumet-mumet. Kayaknya kita yang belajar ini. Pak, makanya nih saya kenapa kuliah itu cepat sekali kuliah saya ya. Bu, kita waktu S3 gak ada chat GPT. Waduh. Adanya chat WA, Salah Pak. zaman kita, Bu. Chat WA dulu, Pak. Chat WA. Nah, sekarang di Turnitin. Nggak tahu kalau yang Indonesia. Ya, Oke, akan langsung saya tangkap untuk saya cek Turnitinnya. Nah, Mudah-mudahan nggak Bu deteksi. Mila, habis ini kita uji Bu Mila. Kalau setelah ini dari bahasa Inggris banyak muncul artikel, berarti memang ada efek betul ini pengenalan GPT ini. Coba. Iya, Pak. Langsung berdampak nyata gitu ya, Bu ya. Nah, betul. Oke, sudah saya kirimkan ke Bu Mila biar dicek. ya. Belum. Ya. Bentar. Baik, ini Turnitinnya. Dek. Kalau bebas Turnitin langsung publish sudah. Mantap. Coba. Aing. Aku dulu ya, karena ini agak lama.
Saya ada ada aplikasi. Oke. Saya coba pakai aplikasi cek plagiarisme. Iya Mas, iya Mas. Kita bandingkan Mas. Plagiarism X. Duh, nggak muncul. Seems like a good news. Apa Bu? Mbak tadi. Sebentar, masih loading saya buka. Ini hasil similarity-nya 16%. Wis, Tapi saya masuk. belum tahu hasilnya. Masuk Saya belum itu. tahu. Ini bisa itu. Wih, bisa Bu. Aduh, mantap ya. Aduh, untung saya ikut tadi nih acara ini. Langsung buat artikel BKD aman wes pokoknya. Saya coba tampilkan Aman dulu. BKD. Oh, ya. Mas, cek. Nah, muncul apa enggak? Ya Allah, bener deh. Ya apa kalau bikin bikin Sudah muncul ya kesepakatan di 15%. 20%. Berapa? Ini Bu, bisa dicek di share screen. Oh ya. Itu kita parafrase Mas. Bahasa Oh, iya. manusia Mas. Itu apanya sih? Yang Banyaknya itu yang sebelah kanan itu. Tuh, oke ternyata fresh. Ya, berarti yang pertama kita biasa saja 50%, kalau 21% yang lain enggak. Enggak dengar Mas. Ini yang dari Turnitin. Ini Iya. hasilnya 16%. Terdeteksi di sumber-sumber ini saja. Wes mantap. Bagaimana kita mantap, lanjutkan? wes. Lanjut wes. Tapi memang ini belum ada referensinya sehingga kita tugasnya hanya tinggal menambahkan referensi yang cocok. Ya, minta lagi Bu. Berikan lagi, referensi. Nah, kalau referensi susah Pak, masih Enggak, masih gini enggak. aja, apa namanya? Nggak susah Pak, tambahkan- kadang-kadang dicek itu nggak ada, sering nggak ada sih. Masih Ini maksudnya. masih Apa? Tambahkan. Kita cari referensi di Google Scholar. Nggak usah Banyak yang nggak dibaca. ada Pak. Banyak yang nggak ada. Aduh. Emang ada keluar di listnya referensi sih. Ketika kita cek itu ya tadi error 404 itu keluarnya. Kebanyakan. Ini saya diminta untuk cek untuk mereview artikel. Nggih Pak Henry. Diminta mereview atau Pak Henry? Ya. Bu, Iya, anu, katanya Pak. tadi bisa memperbaiki teks. Coba Bu. Nggih. Oh, saya ambil Perbaiki random teks. saja Pak ya. Iya Bu. Semua kebetulannya nggak bisa. Oke. Ini selanjutnya adalah saya coba kita akan mencoba mereview teks. Jadi seandainya nanti ada tugas mahasiswa artikel akan lebih terbantu untuk mengoreksinya. Minta bantuan terus ya. Di aplikasi ya, saya hanya tercatat 3% plagiasi. 3%. Iya, 3%. Wah, enak wis. Ini aplikasinya pakai apa? Aplikasi di web. Ini kalau respon dosen enak, Ya. mahasiswanya gimana Pak? apa? AI apa itu? Tadi Chat kumpulan. OpenAI. Chat OpenAI. Ini kalau kata dosennya enak dibungkus, terus mahasiswanya gimana Pak? Ini kan kita sebenarnya berdiskusi sekarang. Bawa pulang Bu. Mahasiswanya bawa pulang kita. Aduh. Ini saya coba memperbaiki teks yang dikirim Pak Henry. Bantu saya memperbaiki teks di bawah ini. Dia langsung mengubah. Oke. Ini kayaknya sudah tahu rumus ini Pak, kalimat yang tidak boleh lebih dari 15 kata tuh. Jadi kalau kan kalimat itu menjadi kalimat yang munyer-munyer kalau jumlah katanya kan lebih dari 15. Kayaknya udah dimasuki gitu. Jadi polanya sudah Polanya, dari berbagai bahasa ini sudah masuk. Ini Pak Henry. Wes. Jadi dari artikel ini
teks Ah. yang ini dia perbaiki. Meskipun memang masih mayoritas masih dari versi kita, hanya dia menambahkan beberapa saja. Bisa ya? Bisa, Waduh, Pak. bungkus. Kirim Bu Mila. Ini Waduh. katanya Bu Fitri, ini melenceng dari tujuan ini. Dan tujuannya katanya biar waspada, Pak. Ini Biar kok kita waspada. mau dibungkus. Kita juga Kok perlu kok terlalu update, enak. Bu. Kita perlu update juga, Bu. Iya, betul. Update-nya pakai kecerdasan alami apa buatan, Pak? Perpaduan, Bu. Oh, siap. Bu Kalau Fitri, gitu, Bu. Ya, Pak. biar kita paham betul seluk-beluk pembuatan gini, kita harus bikin, Bu. Siap, Pak. Nah, Kita belajar bikin betul sampai jadi. Saya bikin satu, Bu Fitri bikin satu, Pak Mulisin bikin satu gitu. Uji coba. Cocok sih, Pak, kayaknya. Pak Hendy bikin satu. Tadi aja Nah, yang kognitif tuh, yang kognitif yang terus latar belakangnya ya, udah ada, nanti minta ke dia metodenya, nama minta ke saya dia dikutip, hasilnya. nama saya masuk di pengarangnya Pak Mulisin. Namanya Pak Mulisin masuk di pengarang saya. Ini ada 5 orang aja udah yang 5 artikel kita ini. good idea, Pak. Ini BKD beres. Jadi beres. Ya, Betul. karena supaya kita ruh kecerdasan alaminya keluar, mungkin akan ada parafase sedikit, Pak, dipindah ke bahasa lugu. Kemudian Terima kasih Bu Fitri membantu kan. biar pikiran kita masih dipakai dikit, kayak masih halal gitu, Pak. Kalau kayak gini semuanya kan khawatir makruh gitu. Nah, pertanyaannya, Bu, mahasiswa sekarang sudah sangat amat aware nggak untuk ini? Kira-kira menurut Bu Fitri pengalaman Bu? Nah, ini kalau di kelas saya, kayaknya yang nampak itu masih belum. Bahkan kemarin memang saya coba. Aku kok putus ya? Pasti itu kayaknya. Ya, gimana? Ya. Tapi variabel di YouTube sudah muncul banyak, Pak. Kalau membahas saya, kaidah Pak itu, Pak. Mulisin, menginisiasi ini dengan Bu Mila dan kawan-kawan, karena apa? Ketika saya mendapati PowerPoint kok bagus sekali, ya, itu kemudian langsung bertanya-tanya, kok iso apik ya gitu. Saya kok nggak bisa gitu, nggak bisa buat kayak begitu. Ternyata setelah tahu aplikasi ini, koyo gawe iki Tom gitu. tadi katanya Bu Mila, Pakai Tom Jerry, iya betul. Tom and Jerry. Tuh. Pokoknya sekarang itu luar biasa sudah. Luar Jadi biasa. masih memungkinkan, Pak, karena kan teman-teman itu mainnya kan sekarang anak-anak muda itu mainnya di IG, TikTok. Nah, IG dan TikTok itu reelnya, video-videonya udah jelasin tentang ini. Betul. Jadi pengembangan media gitu. Kemarin saya lihat pengembangan media, nggak usah bingung-bingung buat pengembangan media. Dia ngomong, kemudian videonya jadi, ininya jadi gitu, Pak. Ya. Tinggal ngukur apakah itu bisa digunakan untuk siswa atau tidak. Nah, khawatirnya pada saat ngukur pakai chat GPT. Chat gue. Saya khawatir jadi LGBT kan. Dan ini masih dikembangkan loh, Bu. Nah, Yang iya. sekarang nanti akan keluar itu ChatGPT-4. Tetapi masih premium, itu luar biasa kalau lihat reviewnya. Nah, tinggal harganya berapa tadi yang premium, Mas Anam? 100.000 cuman. Nah, apalagi 100.000 kan skripsi. Per bulan Ya. subscriber. Pak Mulisin, Nggih, Pak. ujung-ujungnya kok dodolan ya itu ya. Ya, iya, Pak. Iya, Pak. Udah semuanya. Aduh, gitu. Kalau katanya Pak Hendri, saya ingat Pak Hendri. Jangan mau beli, apa? Pak. Kita No freelance kata. ngakali aja, Pak. Iya, Pak, aduh lah. Iya, betul. $20 per bulan. Oh, $20. Oh, naik berarti, Mas. Iya, BBM naik. Iya. Kalau harganya Tapi itu kan masih kalau jutaan artikelnya tembus 5 sebulan kan balik modalnya jauh. Iya. Modal. Wes nggak usah ngomong no modal, kembali ke topik. Ya, kembali ke topik dulu. Saya kira begini, ya, kita dalam perspektif sebagai dosen dulu, syukur peneliti. Yang pertama,
kita wajib memahami ini cukup detail. Sederhananya, kita perlu memahami A sampai Z bagaimana membuat artikel dengan menggunakan ChatGPT. Nah, kalau kita sudah bisa, hanya dengan begitu kita mungkin nanti berkembang. Satu, sebagai peneliti, dari sana kita menjadi diskusi lebih lanjut ya dengan kawan-kawan saja. Nanti kita menjadi aware di bagian mana ide-ide orisinal kita bisa masuk. Di latar belakang, kita nanti tahu di bagian-bagian ini ide orisinal kita bisa masuk. Di pertanyaan penelitian, ide orisinal kita bisa masuk di bagian ini. Begitu juga terus sampai ke rekomendasi. Kita akan menjadi tahu bolong-bolongnya kalau kita memang sudah berpengalaman bikin. Itu yang pertama. Kalau kita sudah mengenal betul nanti artikel versi ChatGPT ini dengan melihat punya kawan-kawan juga, kok saya saya punya harapan lama-lama ChatGPT itu tidak beda dengan kalkulator. Tidak beda dengan, kalau dia yang ngomong angka ini, tidak beda dengan Excel. Memang dia hebat betul memecahkan segala perhitungan teknis. Tetapi akhirnya kitalah yang menentukan apakah dia tergunakan dengan baik atau sekedar untuk pekerjaan receh-receh. Sehingga untuk itu saya sangat menyarankan kita mencoba bikin artikel berdasar ChatGPT ini, kemudian kita baca dengan kritis, kita temukan di sisi-sisi mana aspek-aspek kita originalitas kita bisa masuk, sehingga nantinya kita bisa mengukur apakah ini masih bisa dikategorikan karya kita, ataukah ini kita cuma ngampung saja ke ChatGPT. Ya kalau sekedar untuk BKD, saya kira nggak ada masalah lah. Asal jangan dipakai untuk cari guru besar. Tidak barokah nanti itu. Betul. Mantap Pak, mantap itu pesan Ya. terakhir itu. Betul. Jadi ujungnya Bu Mila, Bu Fitri, penggunaan dari artikel kita itu ya bergantung moralitas kita. Apakah kita akan menggunakannya sekedar untuk kepentingan formalitas seperti BKD yang gitu-gitu itu, ataukah untuk kepentingan yang lebih dalam. Itu ujungnya kembali kepada akhlak kita. Gitu kalau pendapat saya. Bisa mungkin saya mumpung ini relevan ini dengan apa yang barusan disampaikan Pak Hatip, izin saya sedikit berbagi pengalaman lah Pak. Ya. Apa yang barusan disampaikan oleh Pak Hatip. Boleh Bu? Oke, jadi Monggo Pak, silakan. Oke. Jadi saya pernah mencoba untuk, karena di awal-awal lagi hype gitu Pak Hatip, saya mencoba seberapa canggih ChatGPT. Tadi sudah disebutkan, memang itu diakui ada berbagai keterbatasan, kayak misalkan beberapa sumber itu bisa dikatakan made up atau buatan, yang kita cross check itu bisa jadi tidak ada atau mungkin misleading gitu. Terlepas dari itu, kita fokus ke katakan itu produk dari, katakanlah itu teks yang dihasilkan oleh ChatGPT, terutama untuk kaitannya pembuatan artikel-artikelnya, gitu ya. Saya pernah untuk mencoba, karena tertarik dengan hal-hal yang baru, saya mencoba untuk saya manfaatkan ChatGPT untuk membuat suatu artikel tentang sesuatu yang berkaitan dengan apa yang sudah saya pelajari sekian tahun gitu ya, dari berbagai sumber bacaan yang pernah dulu saya baca ratusan ribuan bahkan, bukan karena apa, ini berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan. Dan setelah saya melihat bahasa dari satu sisi, bahasa yang dihasilkan oleh ChatGPT itu bahasanya kalau mungkin saya bisa bilang itu terkesan average. Dari orang bahasa itu kita bisa melihat ada bahasa-bahasa yang konteks, katakanlah ya,
katakanlah dalam satu bidang ilmu tertentu itu banyak istilah-istilah teknis gitu ya. Misalkan kalau dalam bidang kognitif kita bisa menyebutkan bahasa umum yang biasa digunakan ya mungkin kayak short term memory, working memory gitu kan. Tapi kalau misalkan bahasa kayak alertness, kayak detection, kayak beberapa istilah teknis di situ yang maknanya itu spesifik dalam konteks tertentu itu nggak muncul dari ChatGPT. Dan beberapa bahasa-bahasa yang memang itu bahasa kalau tadi bisa diminta katanya Bu Mila itu tuliskan dalam bahasa formal misalkan lah ya, itu tetap tidak bisa sejauh ini dari pengalaman saya bahasa ChatGPT formalnya itu ya formal dalam hal katakanlah konteks publik gitu ya, formal dalam pandangan publik gitu. Tapi tidak mencerminkan field spesifik dalam kajian ilmu tertentu. Ketika saya baca hasil dari buatannya ChatGPT itu berbeda dengan kalau kita baca dari hasil-hasil artikel-artikel dalam bidang yang terkait yang ditulis oleh memang penulis atau peneliti atau pakar yang memang di bidang. Jadi kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hatip tadi berdasarkan pengalaman saya, dari situ saya berasumsi dan menetapkan bahwa saya tidak bisa menelan mentah-mentah apa yang dituliskan oleh ChatGPT, terutama ketika saya harus menulis artikel tentang sesuatu bidang yang sangat teknis atau teoritis, katakanlah seperti itu. Ya mungkin untuk hal-hal yang praktis, misalnya untuk strategi dalam strategi pembelajaran untuk meningkatkan katakanlah meningkatkan kemampuan kosakata, itu hal-hal yang menurut saya praktis, itu bisa kita artikel seperti itu bisa ditulis dengan menggunakan bantuan mayoritas dengan ChatGPT. Tetapi untuk artikel-artikel yang memang sifatnya teknis gitu atau teoritis itu total kalau kita hanya mengambil dari ChatGPT itu kurang apa ya, dan mungkin untuk orang yang sudah berada dalam bidang itu membaca tulisan itu dengan viralnya ChatGPT pasti tahu bahwa ini bukan bahasa manusia atau ini bukan bahasa orang yang memang paham dari sini. Ini nampak bahwa ini bahasanya AI gitu. Jadi berdasarkan apa pengalaman saya coba, jujur saya tetap menggunakan tool tersebut, alat tersebut, tidak lebih dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hatip sebagai alat bantu saja seperti kalkulator atau Excel atau SPSS gitu. Tetapi dalam artian penulisan harus ada sumbangsi besar dari pihak penulis gitu ya, terutama untuk beberapa istilah gitu ya, istilah-istilah yang memang dominan kalau itu artikel itu benar-benar bersifat teknis atau teoritis. Karena bahasanya ChatGPT itu bahasa umum gitu, bahasa yang memang dapat dimengerti orang pada umumnya. Untuk bahasa istilah-istilah teknis itu tidak muncul. Itu dari pengalaman saya pribadi, Pak Hatip. Tetapi yang harus digarisbawahi di sini, kalau kita tidak katakanlah ya anti, kalau kita anti dengan yang ada ini, dengan alat seperti adanya ChatGPT, itu saya merasa rugi kalau saya tidak memanfaatkan gitu. Oh ini barang apa ini pembodohan atau apalah gitu. Kalau kita anti di sini, ini kita malah rugi sendiri. Tetapi tergantung dengan bagaimana kita memanfaatkan itu. Kita tidak bisa bergantung, tetapi bagaimana kita memanfaatkan hanya sebatas untuk membantu kita untuk semakin cepat dalam mengerjakan suatu hal gitu ya. Jadi kalau misalnya tanpa ChatGPT kita butuh katakanlah 3 bulan, tetapi dengan adanya ChatGPT dengan bantuan bukan
bukan artian itu dikerjakan oleh ChatGPT. Dengan adanya kita itu memanfaatkan ChatGPT, kita mungkin bisa selesai 3 minggu atau bahkan 3 hari gitu. Nah, jadi seperti itu pengalaman saya Pak Ardin. 3 hari nggih? Atau 3 jam, Pak? 3 hari. Iya, atau bahkan hitungan menit. Jadi Ya. itu sekedar sharing Bapak. Iya, terima kasih. Saya ingin menggarisbawahi, menstabiloi kalimat Pak Mulisin penting sekali itu. Kalau kita tidak mengenali, tidak akrab dengan ChatGPT ini, percayalah 3-4 tahun lagi kita akan merasa sangat ketinggalan zaman dan kita merasa powerlessness, kita merasa tak berdaya menghadapi aplikasi-aplikasi baru yang ada itu. Saya setuju sekali ungkapan Pak Mulisin tadi itu. Oke, terima kasih Pak Ardin. Oke, kembali ke materi. Kayaknya sudah asar. Baik, Bapak Ibu. Karena Pak Mulisin mengingatkan kita bahwa kita akan segera memenuhi panggilan sholat asar, untuk diskusi siang ini dirasa cukup? Kalau dirasa cukup, maka izin Bapak Ibu untuk mengirimkan daftar hadir untuk kegiatan hari ini di chat. Monggo bisa diisi, ini terintegrasi dengan sertifikat kegiatan. Jadi bukan untuk apa-apa yang membutuhkan untuk BKD, untuk kenaikan pangkat mungkin dibutuhkan link tersebut untuk mendapatkan sertifikat. Jadi harapannya kita menghidupkan kembali diksi. Mohon maaf diksinya, diskusi berseri FKIP-nya sempat vakum beberapa saat, bukan karena cuti melahirkan, tetapi karena memang belum ada ide gitu. Kemudian belum ada teman yang akan berbagi. Jadi saya berharap cuti karena mau bikin yang akan dilahirkan. Siapa? Masih butuh bantuan AI tadi, Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasi hari ini. Insya Allah kalau bisa kita akan menghidupkan kembali diskusi berseri ini, diksi FKIP ini di setiap 2 pekan. Saya akan tawarkan kepada teman-teman untuk berdiskusi hal-hal yang menarik yang bisa meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan kita sebagai dosen di era ini. Kita tutup, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.